dan ini memiliki karakter tersendiri. Ukuran dari kumpang dan mandaunya bisa teman-teman lihat. Hai, halo semua, kembali lagi bersama saya Bayu Ariandi. Di video kali ini saya akan membahas senjata pusaka yaitu mandau. Ini adalah senjata pusaka khas Kalimantan yaitu suku Dayak. Kebetulan ini adalah senjata khas Kalimantan yaitu mandau Dayak pedalaman yang berasal asli dari Kalimantan. Sebenarnya untuk mandau ini bukan satu-satunya senjata utama dari suku Dayak. Banyak beberapa senjata yang digunakan suku Dayak, yang utamanya bukan hanya mandau ini. Sebenarnya kalau untuk senjata utama mereka itu ada dua menurut artikel yang saya dapatkan, yaitu salah satunya ini mandau dan kedua adalah tombak. Perbedaan mandau dan tombak ini ya jelas berbeda, dalam bentuknya juga berbeda. Kalau bahasa umumnya, mandau ini adalah sebuah golok yang mempunyai karakter tersendiri untuk suku Dayak. Sedangkan tombak adalah senjata yang berbeda dengan mandau ini. Tombak itu adalah, untuk gagangnya ini adalah kayu panjang dan bermatakan yang sangat runcing dan tajam. Tetapi di video kali ini kita tidak membahas tombak. Untuk pembahasan tombak mungkin di video selanjutnya. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang mandau dan apakah benar mandau asli Dayak ini bisa terbang. Banyak teman-teman di channel YouTube menampilkan sebuah sejenis atraksi atau keahlian mereka menggunakan sebuah mandau yang bisa dibuat melayang, berdiri, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas tentang itu. Tonton terus sampai habis video ini. Untuk yang pertama kita akan membahas tombak ini dulu. Sebelum kita membuka isi dalamnya, saya akan membahas bagian luarnya dulu. Untuk bagian luarnya kalian bisa lihat seperti ini. Ini saya dekatkan. Untuk di Kalimantan, kita bahas luarnya dulu ya. Untuk di Kalimantan, luarnya ini disebut kumpang. Kalau orang Kalimantan sebutnya kumpang. Sedangkan pegangannya ini adalah hulu. Jadi ini adalah hulu, jadi ini adalah kumpang. Apa itu kumpang? Kumpang ini semacam tempat kayak bajunya lah, untuk mengamankan senjata ini. Apabila tidak digunakan, penggunanya sering sekali menggunakan kumpang ini untuk mengamankan senjata ini agar tidak telanjang. Tetapi dari sisi kumpang ini tidak dibuat sembarangan. Kumpang ini juga memiliki karakter tersendiri oleh pemilik mandau ini sendiri. Teman-teman lihat, ini bukan pernak-pernik aksesoris, melainkan dibuat dan dicantumkan oleh pemiliknya dengan ritual khusus. Dan kenapa mandau ini bisa ada dengan saya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita jelaskan dulu ya untuk mandau ini sendiri. Ikatan-ikatan ini bukan ikatan-ikatan sembarangan. Ini adalah ikatan yang disematkan dengan ritual khusus oleh adat Dayak.
Dan ini ada hitungannya teman-teman. Hitungan lilitannya ini, putarannya ini sesuai dengan korban yang sudah didapat oleh mandau ini, konon katanya. Dan ini pun untuk ikatan-ikatan di gagangnya atau di hulunya ini memiliki karakter tersendiri. Konon katanya ini sesuai hitungan dengan ilmu si pemiliknya. Dan untuk ini bukan aksesoris sembarangan. Ini adalah jimat. Kalau orang umum bilang adalah jimat untuk energi mandau ini sendiri. Dan ini semua yang ada di sini bukan aksesoris biasa. Ini bukan aksesoris, bukan untuk agar mandau ini terlihat bagus, tidak. Ini memiliki karakter tersendiri, memiliki catatan-catatan sejarah tersendiri oleh pemiliknya. Dan untuk ikatan merah dan ikatan kuning ini melambangkan dari suku Dayak. Kalau untuk kuning ini sama juga melambangkan dari suku Dayak. Sebelum saya membuka isi mandau ini, saya mau menjelaskan kenapa mandau ini ada dengan saya. Sebelumnya untuk mandau ini sendiri, ini punya paman saya sendiri kebetulan ya. Ini punya paman saya sendiri. Paman saya asli Dayak Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, tepatnya di Sampit. Untuk paman saya itu masih ada orangnya. Beliau ada di Sampit. Ini adalah punya beliau. Saya meminjam ini sudah dengan seizin beliau dan sudah mengantongi cukup informasi lah dari beliau tentang mandau ini sendiri. Saya pernah bertanya kepada paman saya dari mana beliau dapatkan mandau ini. Beliau pernah bercerita pada tahun 90-an, beliau itu kan dulu kan kerjanya kan di hutan. Nah, beliau itu kebetulan kerjanya kerja kayu. Kalau di Kalimantan itu kan kayu ya, kalau dulu yang utamanya. Kalau orang Kalimantan sini bilang serkel. Beliau bersama teman-temannya itu kerja mencari kayu, tambang kayu di hutan. Sudah bertahun-tahun beliau dan teman-teman itu kerja di hutan, tetapi beliau dan teman-teman tidak pernah ada satupun memiliki senjata pertahanan untuk jaga-jaga. Kita itu kan biasanya kan kalau kemana-mana kata orang harus punya persiapan untuk jaga-jaga. Beliau tidak ada. Dan kenapa beliau bisa dapatkan ini? Suatu hari beliau bekerja dan teman-teman, setiap harinya itu beliau sering digangguin oleh binatang-binatang buas di hutan sekitar. Karena beliau dan teman-teman memang benar-benar di hutan, di tengah-tengah hutan Kalimantan untuk kerja tambang kayu, mencari kayu. Dan kalau kerja di hutan itu harus tinggal di hutan itu, harus nginap. Jadi bahan makanan dan apa lain sebagainya itu udah dipersiapkan dari rumah. Sering camp-camp mereka itu digangguin hewan-hewan buas seperti ular piton, buaya, terus anjing. Itu adalah binatang buas dari hutan semua, binatang hutan semua. Mereka kenapa buas? Karena mereka hidupnya di hutan. Mereka merasa terancam karena posisi teman-teman dan
paman saya ini kerjanya di lingkungan mereka, jadi mereka merasa terancam dan merasa terganggu. Makanya mereka selalu memberikan teror untuk orang-orang yang berada di sekitar, walaupun orang-orang itu tidak mengganggu mereka. Karena merasa resah, jadi paman saya dan teman-temannya memutuskan untuk pulang ke kampung atau ke rumah untuk istirahat sejenak. Karena merasa resah dengan teror dari hewan-hewan buas tersebut, mereka menceritakan pada saat santai di rumah, mereka menceritakan dengan orang-orang yang merasa dituakan di kampung tersebut, karena kampung tersebut itu adalah kampung yang di sekelilingnya itu mayoritas Dayak asli pedalaman. Jadi yang mereka ceritakan ini yang sebenar-benarnya mereka ceritakan bahwa mereka resah dengan apa yang terjadi di hutan. Mereka ceritakan semuanya dengan orang-orang yang dituakan, yang merasa dituakan, yang dihormati di kampung tersebut. Setelah mereka menceritakan semua ini, seorang pisur dari Dayak asli pedalaman merasa kasihan dengan mereka dan memberikan sebuah senjata ini untuk paman saya untuk dipegang dan dimilikinya untuk jaga-jaga. Terus terang paman saya menolaknya karena paman saya tahu senjata mandau ini mempunyai catatan yang sangat panjang dan bersejarah oleh pemiliknya. Paman saya merasa tidak enak untuk memilikinya. Beliau dengan hormat menolaknya karena beliau merasa tidak pantas untuk memilikinya. Tetapi karena dengan penjelasan yang sangat baik oleh pisur tersebut, beliau menerimanya dengan hormat. Penyerahan dan pemberian senjata sakral ini tidak diserahkan begitu saja, teman-teman. Kalau dalam suku Dayak itu melakukan ritual kecil untuk memiliki senjata asli dari Kalimantan ini. Karena kalau untuk senjata yang biasa ya diserahkan begitu saja ya nggak apa-apa. Kalau semacam mandau ini mempunyai energi yang khusus. Tetapi kenapa saya bisa ada dengan saya? Karena saya cuma minjam. Setelah paman saya memiliki mandau ini, entah kenapa setiap paman saya bekerja ke hutan untuk berpergian bersama teman-temannya, kebiasaan beliau sering mengikatkan mandau ini di pinggang beliau. Semacam ini diikatkan di depan. Selama beliau memiliki ini, tidak ada lagi binatang-binatang yang buas menghampiri kem-kem mereka. Setelah berbulan-bulan memiliki ini, tak tahu kenapa, seperti buaya, ular, anjing, dan hewan buas lainnya itu tidak ada lagi menghampiri kem-kem mereka. Karena kebingungan tersebut, beliau menghampiri pisur itu kembali pada saat pulang ke rumah dan menanyakan kepada pisur tersebut. Dan pisur tersebut menjelaskan bahwa mandau ini memang memiliki energi yang sangat khusus yang sudah disematkan ke penerimanya, yaitu paman saya. Karena pisau tersebut merasa paman saya ini orang yang pas untuk memilikinya, karena beliau juga asli Dayak pedalaman kan. Dan setiap paman saya membawa ini, orang-orang merasa segan dengan paman saya, karena ini memang berbeda pada mandau-mandau yang biasa lainnya. Seperti kalian lihat, ini bukan mandau sembarang mandau. Ini adalah senjata yang sangat sakral bagi suku Dayak. Jadi seperti itulah gambaran ceritanya
Kenapa mandau ini ada sama paman saya? Karena ini memang dihadiahkan untuk paman saya dari seorang pisur yang dituakan di kampungnya oleh menjaga diri dalam kegiatan sehari-hari maupun bekerja. Untuk energi khusus yang orang bilang mandau ini bisa terbang, itu dilakukan hanya menggunakan ritual yang sangat khusus, tidak bisa untuk dipertontonkan, tidak bisa mandau itu dilihatkan keahliannya hanya untuk kepentingan belaka, seperti salah satunya untuk kepentingan konten, untuk diperlihatkan. Tidak seperti itu. Mandau itu tidak seperti itu. Dia energinya keluar pada saat situasi genting, pada saat memang dia pantas untuk mengeluarkan energinya. Dia tidak pantas untuk mengeluarkan energinya pada kepentingan konten. Itu bukan situasi yang sangat genting. Dan itu pun dilakukan hanya dengan menggunakan ritual yang khusus, dan yang hanya pemiliknya lah yang dapat mengeluarkan energi sehingga mandau ini bisa terbang. Situasi genting seperti apa? Seperti terjadi hal berbahaya kepada pemiliknya, atau terjadi peperangan dan lain sebagainya. Nah, mandau ini dapat mengeluarkan energinya kembali, dan energinya pun keluar itu dari pemiliknya juga, bukan mandau ini sendiri. Mandau ini memiliki energi karena pemiliknya juga memiliki energi, jadi mereka bersatu. Makanya mandau ini memiliki energi sehingga mandau ini seperti memiliki nyawa dan bisa melayang kemanapun dia inginkan, dan bisa melayang ke arah orang yang membahayakan pemiliknya. Sekali lagi saya mau bilang, saya tidak menyebut video-video yang beredar seperti mandau terbang itu bohong, tidak. Saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu, bahwa mandau terbang itu terjadi seperti itu. Saya tidak tahu kalau mengenai video-video yang beredar di channel lain menampilkan mandau bisa terbang di atas keramik, di atas kaca, dan lain-lain. Tidak seperti itu. Mandau ini ada bukan untuk akrobatik, tidak. Dan untuk selanjutnya saya akan membuka mandau ini. Sebelum saya membuka, perlu kalian ketahui bahwa jika mandau yang asli, jika mandau itu memang dari suku Dayak, itu mandaunya tidak dapat dan tidak boleh diasah atau dipertajam. Kenapa seperti itu? Karena mandau ini sudah diberikan energi yang sangat khusus, dan energinya itu pun melebihi mata pisaunya. Untuk penjelasannya hanya pemiliknya lah yang dapat menjelaskannya, karena itu adalah energi dari pemiliknya. Dan kalian lihat, harap diperhatikan. Ini sangat berbeda ya teman-teman ya. Ini bukan mandau sembarang mandau. Gambar apapun yang ada di mandau ini memiliki arti tersendiri oleh pemiliknya, bukan untuk hanya hiasan belaka. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini bukan ukiran sembarangan teman-teman.
Ini ada hitungannya, ini ada ritualnya, dan ini disematkan oleh panglima dari suku Dayak. Dan ini memiliki karakter tersendiri oleh pemiliknya. Bisa teman-teman lihat. Dan ini tidak dapat dipertajam, teman-teman, karena ketajamannya ini sudah disatukan dengan energi. Ini tidak bisa digunakan sembarangan. Bisa teman-teman lihat layar penuhnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini adalah hulunya tadi. Ini adalah hulu. Ya, ini adalah hulunya. Ini adalah ciri khas dari suku Dayak. Bisa teman-teman lihat. Oke, kurang lebih seperti itulah gambaran untuk mandau ini. Dan ini tadi adalah pumpang untuk menutupi senjata ini jika senjata ini tidak digunakan. Kurang lebihnya seperti ini ukuran dari kumpang dan mandaunya. Bisa teman-teman lihat. Ini adalah mandau asli. Jika mandau asli itu seperti ini, teman-teman. Ini adalah mandau asli dari suku Dayak. Dari suku Dayak Pedalaman. Dan mandau ini jika memakan korban tidak boleh dicuci, teman-teman. Darah dari korban tersebut yang mengalir di senjata ini tidak boleh dicuci. Konon katanya seperti itu, teman-teman. Jadi ini mandaunya sudah banyak mengandung darah-darah korbannya. Makanya untuk mandaunya seperti ini, teman-teman. Karena mandau ini tidak dicuci. Tidak boleh dicuci. Oke, bisa teman-teman lihat dengan jelas. Jika teman-teman ingin tahu sejarah lebih panjangnya lagi mengenai mandau ini, nanti saya akan buatkan videonya dengan seseorang yang memang ahli dalam sejarah suku Dayak. Kebetulan beliau hari ini berhalangan hadir. Nanti saya akan coba usahakan agar beliau bisa bersama saya untuk menjabarkan sejarah-sejarah panjang dari mandau ini dan sejarah panjang dari suku Dayak mengenai tragedi yang sangat menyedihkan di Kota Sampit, yaitu pada tahun 2001. Mungkin teman-teman semua tahu sejarah itu.
Semoga kejadian itu tidak akan terulang lagi, karena kita sudah hidup damai dan rukun. Kan kita bangsa tanah air harus hidup rukun ya teman-temannya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Jika memang ada yang salah dan kurang pas dari penjelasan saya, mohon dijelaskan, mohon diberi kritikan yang baik dan mendukung agar kita bisa berbagi dengan baik lagi dan memberikan informasi yang tepat untuk teman-teman semua. Salam saya, Bayu Aryandi dari Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Ciu.